Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh subgroup proper dari suatu grup terhingga dan contoh subgroup proper dari suatu grup tak hingga. Nah, sebelum kita membahas contohnya, terlebih dahulu kita harus tahu apakah subgroup itu. Nah, suatu kompleks tah kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam grup HG. Setelah mengetahui apa subgrup itu, selanjutnya kita beralih ke contoh subgrup proper dari grup terhingga. Nomor 1, misalkan H berisi 0, 3, 6, 9, buktikan H subgrup dari Z modulo 12 terhadap penjumlahan modulo 12. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan tabel Cayley dari penjumlahan modulo 12 dari H. Untuk mengetahui apakah H merupakan subgrup dari Z modulo 12, maka pertama kita lakukan adalah membuktikan bahwa H adalah suatu grup. Yang pertama dengan sifat tertutup. Untuk setiap A dan B elemen dari H, maka berlaku A ditambah H modulo 12 sama dengan elemen H itu sendiri. Selanjutnya yaitu asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen H berlaku A ditambah B modulo 12 ditambah C modulo 12 sama dengan A ditambah B ditambah C modulo 12. Nah, ini terbukti karena A, B, C merupakan bilangan bulat sehingga berlaku asosiatif pada penjumlahan. Yang ketiga adalah identitas. Identitas terdapat E elemen H untuk setiap A elemen H berlaku A ditambah E modulo 12 sama dengan E ditambah A sama modulo 12 sama dengan A, di mana E adalah identitas. Nah, hal ini terbukti karena identitas dari penjumlahan adalah 0. Nah, yang keempat adalah inverse. Untuk setiap A elemen H terdapat inverse dari A, sehingga A ditambah inverse dari A modulo 12 sama dengan identitas. Nah, untuk A sama dengan 0, maka 0 ditambah 0 modulo 12 sama dengan 0, maka inverse dari 0 adalah 0. Nah, selanjutnya ya untuk A sama dengan 3, maka 3 ditambah 9 modulo 12 sama dengan 0, maka inverse dari 3 adalah 9. Nah, untuk A sama dengan 6, maka 6 ditambah 6 modulo 12 sama dengan 0, maka inverse dari 6 adalah 6. Untuk 9, maka 9 ditambah 3 sama modulo 12 sama dengan 0, maka inverse dari 6 adalah 6. Nah, untuk A sama dengan 9, maka 9 ditambah 3 modulo 12 sama dengan 0, maka inverse dari 9 adalah 3. Nah, setelah diketahui bahwa keempat tadi yaitu bersifat tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse terpenuhi, maka H itu dikatakan sebagai grup. Nah, karena H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan himpunan kosong, H juga tidak sama dengan identitas, maka H dikatakan adalah subgrup proper dari Z modulo 12 terhadap penjumlahan modulo 12. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh subgrup proper dari grup tak hingga. Nah, misalkan Z adalah bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, di mana Z terhadap penjumlahan merupakan grup, tunjukkanlah bahwa 6,
Z dalam operasi penjumlahan merupakan subgrup proper dari bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Nah, hal yang perlu dibuktikan ketika diminta membuktikan subgrup proper dari Z atau bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan adalah menunjukkan bahwa 6Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup dari 4 aksioma. Yang pertama yaitu tertutup. Untuk setiap A dan B elemen 6Z, maka berlaku A ditambah B elemen 6Z. Nah, misalkan ambil sebarang A dan B elemen Z, maka A ditambah B sama dengan elemen 6Z. Misalkan A sama dengan 6Z1 dan B sama dengan 6Z2, sehingga A ditambah B sama dengan 6Z1 ditambah 6Z2 sama dengan 6 dikali Z1 ditambah Z2 adalah elemen dari 6Z. Jadi, 6Z terhadap operasi penjumlahan bersifat tertutup. Selanjutnya yaitu aksioma asosiatif. Dikatakan untuk setiap A dan B, C elemen 6Z, maka berlaku A ditambah B ditambah C. Karena 6Z adalah subset dari bilangan bulat di mana Z terhadap penjumlahan bersifat asosiatif, maka 6Z terhadap penjumlahan juga bersifat asosiatif. Selanjutnya yaitu memiliki unsur identitas. Terdapat E sama dengan 0, di mana E identitas dari penjumlahan, sehingga 6 merupakan elemen dari 6Z, sedemikian sehingga A ditambah E atau identitas sama dengan identitas ditambah A sama dengan A untuk setiap A elemen 6Z. Misalkan A sama dengan 6Z1, maka 6Z1 ditambah identitas sama dengan 6Z1, maka identitasnya adalah 0. Nah, apabila disubstitusikan E sama dengan 0, maka didapat 6Z1 ditambah E sama dengan 6Z1 itu sama dengan 6Z1 sama ditambah 6Z1. Nah, karena ini memiliki identitas, maka dibukti bahwa set 1 atau 6Z itu mempunyai identitas yaitu E sama dengan 0. Selanjutnya adalah memiliki inverse. Untuk setiap A elemen 6Z terdapat A inverse elemen 6Z pula. Sedemikian sehingga A ditambah inverse dari A sama dengan inverse dari A ditambah A sama dengan identitas. Nah, misalkan ambil sebarang A elemen Z sehingga A ditambah A inverse sama dengan identitas. Misalkan A-nya sama dengan 6Z1, maka 6Z1 ditambah inverse dari 6Z1 sama dengan 0. Maka inverse dari 6Z1 sama dengan minus 6Z. Nah, apabila disubstitusikan inverse dari 6Z1 sama dengan minus Z sama dengan 6Z1 ditambah inverse dari 6Z1 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa 6Z memiliki unsur inverse. Nah, karena 6Z terhadap operasi penjumlahan memenuhi syarat grup, maka 6Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Nah, karena 6Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup dengan operasi yang sama dengan operasi bilangan bulat terhadap penjumlahan, maka 6Z terhadap penjumlahan adalah subgrup dari Z operasi penjumlahan. Selanjutnya, karena 6Z itu tidak sama dengan Z dan
kali ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.